Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita belajar tematik lagi ya, melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2. Nah, subtema 1 kan sudah selesai ya, kemarin lagi hari Rabu. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2, perubahan energi. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa kamu berdoa dulu ya, dan kamu 3M-nya selalu dijaga ya, agar pandemi ini cepat berakhir. Nah, pembelajaran yang pertama nih, pada subtema 2 kita akan belajar tentang perubahan energi. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, energi hanya dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimanakah perubahan energi terjadi? Nah, perubahan energi itu apa sih? Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi lain. Contohnya nih, makanan itu kan energi ya. Nah, makanan itu yang kita makan itu berubah dari energi makanan itu menjadi energi gerak yang kita tenaga yang kita punya. Nah, itu contoh dari perubahan energi ya. Makanan yang kita makan kan bentuknya energi, makanan itu kan bentuk energi, kita makan berubah jadi bentuk energi lain. Jadi kita makan diolah oleh perut kita ya, diolah menjadi sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanannya pun berubah menjadi energi. Nah, energi dari sari-sari makanan itu menjadi energi buat kita untuk melakukan aktivitas seperti bergerak, berjalan, berlari. Nah, itu adalah perubahan energi, berubahnya suatu bentuk energi ke dalam bentuk energi lainnya. Masih ada lagi contohnya, Nas. Kita akan pelajari. Nah, di contoh lainnya ya, perubahan energi ya. Kan perubahan energi tadi perubahan suatu energi ke energi yang lainnya. Nah, dilihat nih. Di sini ada perubahan energi kimia ke energi panas. Nah, dilihat contohnya ini ada kompor nih. Ada kompor gas dan kompor minyak tanah ya, kompor sumbu ya. Nah, dilihat nih. Kompor gas dan kompor sumbu itu kan menggunakan minyak tanah dan gas. Nah, energi pada minyak tanah dan gas adalah disebut energi kimia. Bagaimana sih cara prosesnya kok bisa berubah energi kimia ke energi panas? Nah, pada kompor minyak tanah itu diserap oleh sumbu kompor. Nah, saat kompor menyala, terjadi deh perubahan energi kimia menjadi energi panas. Nah, kompor gas pun sama ya, seperti itu ya. Dari gas itu energi kimia berubah, kompor gasnya dinyalakan, gasnya jalan kan, menjalar ke api. Nah, gasnya itu berubah menjadi panas. Ini adalah perubahan energi kimia ke energi panas. Nah, ada lagi yang tadi sudah di pertama Ibu Guru jelaskan, perubahan makanan menjadi tenaga. Nah, tadi kan makanan itu energi ya. Nah, makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Nah, makanan tersebut, ini ada contohnya nih ya. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Nah, karena energi inilah seluruh bagian tubuh kita dapat bergerak. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh ya. Nah, tadi sudah Ibu Guru jelaskan, perubahan makanan itu kan sebagai energi ya, berubah setelah kita makan, berubah jadi energi baru.
atau berubah menjadi energi lain lagi, bukan makanan lagi ya, tapi udah menjadi energi yang kita pakai untuk kita bergerak, berbicara, berlari. Selanjutnya, nah di sini ada soal nih pada halaman 57 tentang perubahan energi di kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari itu perubahan di energi di rumah dan perubahan energi di sekolah. Nah, dilihat yang pertama itu perubahan energi di rumah. Perubahan energi di rumah contohnya apa nih? Perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Peristiwanya itu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, contohnya itu kipas angin. Kalau di sekolah gimana? Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu ruang kelas. Nah, yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwanya ya nih ya, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika. Nah, yang di sekolah, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin. Juga ya di sekolah kan ada kipas angin. Nah, ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi nih yang ada di rumah nih ya, peristiwa yang ada di rumah. Contohnya adalah radio. Nah, yang di sekolah, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi pada bel. Kan kalau kita di sekolah suka ada bunyi waktu istirahat, waktunya pulang. Nah, itu dari energi listrik, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi, menjadi bunyi tet. Nah, selanjutnya bisa kalian isi sendiri ya. Ini adalah contoh-contoh peristiwa perubahan energi di rumah dan di sekolah. Nah, selanjutnya ada gerak tari nih, gerak lemah pada tari. Di sini bisa kalian lihat sendiri ya di halaman 58 sampai dengan halaman 60. Di sini adalah gerak lemah pada tari. Ada gerakan pertama, kedua, dan ketiga. Bisa kalian lihat aja sendiri ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini pembelajaran kedua. Kita masuk pembelajaran kedua. Nah, di sini ada gerakan olahraga nih, gerakan olahraga melanjutkan yang kemarin ya, gerakan berjalan, meliuk, dan mengayun. Yang kemarin kan pembelajaran kemarin kan menggunakan pita, menggunakan hula hoop itu ya. Nah, sekarang gerakannya menggunakan bola. Nah, bisa kalian lihat di halaman 64. Nanti kalau kita udah sekolah, kembali ke sekolah, bisa kita praktekkan ya anak-anak. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui ya bahwa perubahan energi itu bukan hanya terjadi dalam tubuh manusia. Perubahan energi juga dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, contohnya yang pertama adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Jadi dari listrik menjadi panas. Contohnya apa? Ada setrika, ada magicom yang buat masak nasi ya. Nah, magicomnya itu ditaruhin beras, dicolok. Nah, berasnya nanti dia jadi matang ya karena panas. Nah, sama pun setrika. Dicolok ke listrik, setrikanya menjadi panas, bisa untuk merapikan pakaian kita ya. Selanjutnya yang kedua itu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, perubahan energi listrik menjadi energi gerak itu apa contohnya coba? Gampang ya. Pertama kipas angin. Kipas angin kan dicolok dulu tuh ke listrik, terus baru kipas anginnya bergerak. Yang kedua blender. Nah, blender pun sama kerjanya ya, dicolok ke listrik baru blendernya bergerak, bisa menghaluskan buah. Misalkan kita menjus buah. Contoh lain mesin cuci ada ya. Selanjutnya itu yang ketiga perubahan energi kimia menjadi energi panas yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi ya. Kompor digunakan untuk memasak, dari energi kimia menjadi energi panas. Yang sebelah kan kompor gas, terus ada kompor minyak. Nah, ini hampir sama nih gambar yang kedua nih dengan kerjanya dengan kompor minyak. Dia itu petromak ya, dikasih minyak bawahnya, dikasih sumbu dan dinyalain di atasnya dulu. Kalau mati lampu
menggunakan ini nih, orang-orang dulu tidak menggunakan lilin. Selanjutnya yang keempat adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, contohnya yang pertama main drum ya. Drum kan kita gerakin tuh, kita pukul-pukul baru ada bunyinya. Selanjutnya ada kentongan ya. Kentongan itu sama ya. Kita pukul-pukul dulu baru ada bunyinya ya. Itu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, kentongan gini kan biasa dipakai di kampung-kampung ya. Suka kalau ada maling tuh, maling tuh, itu kan dikentong tuh biar bunyi ya. Nah, itu adalah perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Ini adalah perubahan-perubahan energi yang bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Nah, energi adalah nikmat Allah yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang yang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkan. Nah, tapi kita mempunyai kewajiban nih terhadap energi yang sudah disediakan sama Allah. Jadi energi-energi ini bisa kita gunakan dengan digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Nah, di sini ada dua contoh nih. Ada energi yang digunakan secara untuk manfaat, ada yang tidak bermanfaat nih. Yang pertama nih, yang manfaat itu seorang guru ya. Guru energinya dikeluarkan untuk mengajar di kelas atau mengajar anak-anak, mengajar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang-orang yang berguna. Nah, demikian pula contoh yang kedua. Nah, di bawahnya nih ada petani nih. Petani menganggap bahwa petani ini menggarap sawahnya itu sekuat tenaga ya. Energinya digunakan untuk mencangkul, menanam di bawah terik matahari. Nah, yang diharapkan para petani itu padi yang dia garap dengan energinya dia itu bisa menghasilkan padi yang bagus, karena banyak ya orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Nah, yang di sebelahnya nih contoh yang tidak bermanfaat nih, energi yang digunakan secara nggak bermanfaat, berantem, terus mengganggu tetangga lain, membakar petasan. Ini adalah energi-energi yang tidak bermanfaat ya digunakannya ya. Nah, karena itu kita harus memiliki kewajiban terhadap energi ya. Maksudnya yaitu kewajiban terhadap energi itu, energi yang kita dapat itu bisa digunakan dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, pada pembelajaran ketiga ini ada percakapan Siti dan teman-temannya nih, karena Siti minggu lalu berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Nah, kalian bisa baca sendiri ya percakapannya di halaman 72 dan 73. Dari hasil percakapan tersebut, kita tahu nih tentang manfaat waduk nih. Waduk itu pertama manfaatnya sebagai pembangkit listrik, irigasi atau pengairan pengairan sawah, selanjutnya perikanan, dan terakhir adalah untuk wisata. Itu adalah manfaat-manfaat waduk ya. Selain waduk itu sebagai sumber energi ya, tadi ya sumber energi kan tadi pembangkit listrik ya, masih banyak lagi manfaat-manfaat dari waduk. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah belajar gerakan tari lemah ya. Nah, selanjutnya ini ada gerakan tari kuat, gerak kuat pada tari. Nah, bisa kalian lihat di halaman 76 dan 77 ya gerakannya ya. Ada gerakan pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama adalah lemah, yang kedua ini adalah kita belajar dengan gerakan kuat diiringi dengan musik yang cepat ya. Nah, selanjutnya ini bisa kalian lihat sendiri aja ya di halaman 76 dan 77 ya. Nah, selanjutnya materinya menentukan lama suatu kegiatan. Nah, kita sudah tahu ya, kita melakukan suatu kegiatan itu pasti membutuhkan waktu. Nah, di sini ada contoh-contohnya nih. Pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah, dari pukul 5 ke 5.30 berarti Lani lama kegiatan tersebut ada 30 menit ya, dari jam 5 jadi 5.30. Lani membutuhkan waktu 30 menit untuk
kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya ada ayah. Ayah pergi bekerja pukul 7.30, ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00 atau pukul 6 sore ya. Nah, lama ayah bekerja dalam waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah berapa? Nah, lama ayah bekerja itu kan berarti dari jam setengah 8 sampai jam 6. Setengah 8 sampai jam 6 itu adalah 10 jam 30 menit. Bagaimana sih cara berhitungnya? Nah, selanjutnya Ibu Guru jelaskan nih cara berhitungnya nih. Nah, di sini Ibu Guru bisa menjelaskan cara pengerjaannya ya, cara berhitungnya, menghitung dari tadi pukul 5 sampai pukul 5.30. Berarti kan bisa kita tulis 5.30 ya, karena kan dari pukul 5.30 pukul 5 sampai 5.30 dikurang saja, berarti 5.30 dikurang 5.00. Tadi kan awalnya Lani siap-siap bangun pukul 5 dan siap-siap selesai pukul 5.30. Nah, selanjutnya dikurang 0 0 dikurang 0, 0. 3 dikurang 0, 3. Nah, ini 5 dikurang 5, kosong ya. Nah, ini berarti lamanya kegiatan persiapannya tuh 30 menit. Selanjutnya yang kedua. Jadi kalau misalkan kita mau orang lamanya waktu suatu kegiatan itu yang selesainya dikurang di awal ya. Nah, kita lihat lagi yang kedua. Yang kedua tadi kan ayah berangkat pukul 7.30 dan ayah pulang pukul 18.00. Nah, berarti 18.00-nya taruh di atas nih. 7.30 taruh di bawah. Kita kurang deh. Nah, di sini kan belakangnya 00 ya. Masa 00 dikurang 30 kan nggak bisa ya. Berarti dipinjam dulu nih 1 dari sini nih. Jadi 18 ini kita ambil 1 jam. Nah, kalian pastikan ingat ya, 1 jam itu berapa menit? 60 menit kan? Nah, di sini kan satuannya ini jam ya. Ini jam, ini sebelahnya menit. Berarti kan ini diambil 1 jam. Berarti dia diambil 1, sisa 17. Bisa kita lihat. Nah, bisa kita tulis seperti ini nih. Diambil 1 kan 18-nya jadi 17. Nah, yang satunya ini ditaruh ke bagian menit. Ditaruh ke bagian menit berarti dia adalah 60 menit. Karena 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti selanjutnya jadi 17.60. Dikurang deh 7.30. Nah, di sini baru bisa dikurang. 0 dikurang 00. 6 dikurang 33. Nah, 17 dikurang 7 berapa? 17 dikurang 7 adalah 10. Nah, jadi lamanya ayah itu 10.30. 10 jam 30 menit. Nah, di sini ingat ya, jangan lupa. Jadi kalau misalkan menentukan lama suatu kegiatan itu, yang selesainya itu, yang terakhir itu ditaruh yang di pertama nih, yang tadi nih ayah pulang jam 18. Nah, ini taruh di awal nih ya, baru dikurang sama yang di taruh di atas, baru dikurang sama yang di awal 7.30 tadi. Nah, ini pun sama ya, selesainya itu jam 5.30 nih, berarti dikurang sama yang dari awal, jam awalnya mulai nih, jadi 30 menit. Dan cara pengurangannya pun sudah Ibu Guru jelaskan ya. Nah, karena ini 00 ini nggak bisa ya dikurang 30, minjem di 18, minjem 1 jam. Kalau 1 jam kan berarti 60 menit, taruh di sini 60 menit dan ini berubah menjadi 17 ya. Nah, sampai sini paham ya. Nah, pembelajaran hari ini Ibu Guru sudah ini sampai sini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Guru jelaskan kalian paham ya dan mengerti ya. Nah, nanti kita akan belajar pembelajaran 4, 5, dan 6. Pembelajaran 1, 2, 3 udah selesai. Nanti seperti biasa soalnya Ibu Guru kabari lagi di grup ya, Ibu Guru share lagi di grup untuk pengerjaan soalnya. Mudah-mudahan materi yang sudah Ibu Guru berikan hari ini bisa kamu pahami ya. Dan Ibu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.